Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo blak-blakan soal kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebagaimana diketahui, kasus itu menyeret nama mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir J. Selain Sambo, 4 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo, yakni Putri Chandrawati. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022, Kapolri mengungkap sederet temuan kasus ini, mulai dari pihak-pihak yang terlibat hingga motif pembunuhan. 1. Rencana pembunuhan. Sigit mengungkapkan bahwa rencana pembunuhan terhadap Brigadir J disusun di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Saat itu perencanaan pembunuhan diketahui oleh Baradae dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Setelah menyusun rencana, Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Kedua, narasi Sambo sesaat setelah mengeksekusi Brigadir J. Sambo membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan dan Divisi Propam Polri. Mulanya, dia menyampaikan bahwa terjadi insiden baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya. Peristiwa itu disebutnya bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri. Saat itu Sambo mengaku tak berada di TKP. Dia mengaku baru tahu peristiwa tersebut ketika ditelepon oleh istrinya sebanyak 3 kali. Sambo yang sedang dalam perjalanan tak jauh dari rumahnya memerintahkan sopir untuk memutar balik ke rumah dinas. Setibanya di rumah, kata Sambo, dirinya melihat Brigadir J sudah tewas. Ketiga, pengakuan Baradae. Mulanya, kasus ini berkembang sebagaimana narasi yang disusun Sambo. Namun, pada 5 Agustus 2022, Baradae membuat pengakuan berbeda. Pengakuan ini disampaikan 2 hari setelah Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Baradae saat itu bilang, dirinya diperintah Sambo untuk menembak Brigadir J. Sambo pun berada di TKP penembakan. Baradae mengaku Sambo menjanjikan bahwa pengusutan kasus kematian Brigadir J akan dihentikan. Atas janji itu, Baradae menuruti skenario atasannya soal baku tembak antara dirinya dan Brigadir J yang berujung pada tewasnya Yosua. Namun rupanya Eliezer tetap menjadi tersangka kasus ini. Dia pun memutuskan untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Keempat, sempat mengelak berangkat dari keterangan Eliezer. Sigit akhirnya meminta salah satu anggota tim khusus atau tim sus Polri, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Kadif TIK, Irjen Slamet Uliadi, menjemput Sambo. Mulanya Sambo tak mengakui perbuatannya yang diungkap Baradae. Namun polisi tetap menjemput Sambo dan membawanya ke Makobrimob Polri di Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada Sabtu 6 Agustus 2022. Mengacu pada pengakuan Baradae pula, polisi menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Riki Rizal atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf atau KM. Ketiga tersangka mengakui perbuatan mereka dan mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya. Dari situ didapati fakta bahwa tak ada baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah dinas Sambo. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Dia lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi insiden baku tembak. Akhirnya pada 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Kelima, polisi ambil harddisk CCTV Kapolri, juga mengungkap oknum yang diduga mengambil harddisk kamera CCTV yang berkaitan dengan peristiwa ini. Sigit menyebut harddisk tersebut diambil oleh personel Divisi Propam dan Bareskrim Polri di pos security di depan rumah dinas Sambo pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah penembakan. Sigit mengungkapkan saat ini tim khusus Polri tengah melakukan pendalaman terkait tindakan tersebut. Ia mengaku telah mengetahui peran masing-masing personel Polri yang terlibat. Keenam, motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Sigit mengatakan saat ini masih terus didalami oleh polisi.
Berdasarkan pengakuan Sambo di awal, terjadi peristiwa di Magelang yang melukai martabat keluarganya sehingga membuat ia marah dan emosi. Namun belum diketahui secara pasti detail peristiwa yang diduga terjadi sehari sebelum penembakan Brigadir J itu. Sigit mengatakan diperlukan keterangan Putri untuk memastikan ihwal peristiwa tersebut. Saat ini Putri belum bisa dimintai keterangan karena mengaku masih sakit. Rencananya polisi akan memeriksa istri Sambo itu pada Kamis atau Jumat besok. Ketujuh, sidang etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Rencananya digelar sidang etik terhadap Sambo. Sidang itu bakal menentukan status keanggotaan Jenderal Bintang 2 itu sebagai anggota Polri. Kedelapan, sementara terkait isu bunker berisi uang 900 miliar rupiah di rumah dinas Sambo di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan, Kapolri membantahnya. Sigit memastikan tidak ada temuan bunker uang ketika polisi menggeledah rumah Sambo. Menurut Sigit, dari hasil penggeledahan 4 rumah Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jalan Saguling, Jalan Bangka, dan Magelang, penyidik mendapati ponsel, pisau, dan laporan m-banking. Dia menjelaskan video yang menarasikan adanya temuan uang di rumah Sambo ternyata merupakan kasus temuan uang dolar palsu di Amerika Serikat. Kesembilan, Konsorsium 303 Kapolri juga menjawab isu Konsorsium 303 atau bisnis perlindungan judi online yang menyeret nama Sambo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Menurut Sigit, pihaknya tengah mendalami isu tersebut. Sigit mengatakan pihaknya sejak lama fokus pada pemberantasan judi, baik online maupun konvensional.